Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani dengan NIM 22111030063 dari kelas SI 06B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan tabel penjualan untuk tugas mata kuliah Data Warehouse. Yang pertama, kita membutuhkan aplikasi XMPP, Pentaho, dan Pentaho. Yang pertama, kita menyalakan XMPP-nya terlebih dahulu. Yang ini di klik start. Ini udah aku start ya teman-teman. Dua ini, lalu klik admin. Terus habis itu kita mengimport database terlebih dahulu yang tadi udah di share Pak Didi, yaitu PHI Minimart. Karena aku udah import, jadi nggak usah aku contohnya teman-teman, ini udah ada caranya juga, kalian pasti tahu. Yang kedua, kita membuat database dengan nama DWI-PHI, tapi ini aku typo jadi DWI-PHI. Sebenarnya namanya itu DWPHI, tapi aku typo menjadi DWI-PHI. Di sini ini dimensi yang akan dibuat. Selanjutnya kita ke Pentaho-nya ya teman-teman. Yang pertama kita membuat dim karyawan. Cara membuat dim karyawan itu kita pertama klik view, lalu kita ke database connection, dan nanti kita mengconnection dua database ini, yang tadi yang satu diimport, yang satu yang PHI Minimart itu kita mengimport, yang WPHI itu kita buat sendiri tadi. Cara mengimportnya tuh nanti kita klik database, diklik dua gitu. Nanti kita pilih yang general, dan ini kita connection name itu di semua di depannya itu ditambah kon ya teman-teman, kon strip dw strip PHI. Di hostname itu kita menuliskan localhost, di database kita menuliskan, kan di sini ada konnya, di sini nggak usah ya teman-teman. Di port numbernya itu 3306, di username itu ada root. Connection types-nya itu kita memilih MySQL, dan aksesnya kita memilih native. Jadi itu kita langsung klik OK aja. Dan yang PHI Minimart juga sama ya teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya cara membuat ini kotak-kotak ini itu kita memilih desain. Di desain ini kita bisa start gitu aja, kayak ngeklik misal tabel input, itu bakal keluar itu loh, ini salah, itu tabel input. Dan yang pertama itu aku membuat MS karyawan itu menggunakan tabel input di stepnya kita menuliskan MS karyawan, connectionnya PHI Minimart, nanti kita get SQL, habis itu kita memilih tabel dan memilih MS karyawan. Karena aku udah, jadi kalian mengikuti yang aku ngomong aja ya. Habis itu klik OK, terus nanti bakal muncul kayak gini. Terus habis itu kita memilih tabel import lagi, membuat MS cabang. Jadi caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita tulis di sini MS cabang, koneksinya juga sama, terus nanti di get SQL, terus nanti kita milih tabel dan cari MS karyawan dan klik OK, seperti itu. Terus yang ketiga, kita pakai stream lookup. Di step name-nya itu cabang karyawan, terus di lookup step-nya itu ada MS cabang, dan di sini ada kode cabang dan kode cabang juga. Di sini juga ada kode cabang, nama cabang itu diganti menjadi nama area
nama area cabang dan tipenya itu string. Tinggal nanti diklik OK. Terus selanjutnya ada nama karyawan, itu menggunakan kontak file. Jadi step name-nya itu nama karyawan, target field name-nya itu nama karyawan, dan di sini kita membutuhkan nama depan dan nama belakang. Terus habis itu di sini juga tinggal gini doang. Terus habis itu klik OK. Terus habis itu selanjutnya ada seleksi kolom, itu menggunakan select values. Step namanya seleksi kolom. Di sini kita membutuhkan kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, nama karyawan. Nanti tinggal klik OK. Terus habis itu selanjutnya itu ada SK karyawan. Membuat SK karyawan itu menggunakan add sequence. Itu di step namanya ada SK karyawan, name of value-nya ada SK karyawan. Nanti di connection-nya di conpy minimart. Di sini ada set value, increment by maximum value, itu disamain aja seperti ini ya teman-teman. Terus habis itu ada atur file, itu menggunakan select values. Di sini kita membutuhkan SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, nama karyawan. Dan itu nanti klik OK langsung aja. Terus habis itu yang terakhir itu ada dim karyawan. Dim karyawan itu menggunakan table output. Dan itu nanti nih dim karyawan sebenarnya connection dengan di PHI ini disamain semua ya teman-teman. Terus habis itu tinggal klik OK. Terus habis itu nanti cara ngeliat ini udah ada yang error nggak sih gitu. Jadi kita bisa klik ini kotak ini dulu, misal kayak di paling akhir tuh dim karyawan. Sebenarnya bisa di semuanya itu bisa diacak gitu loh, misal di nama karyawan, seleksi kolom, SK karyawan, itu terserah, tapi aku pilih yang terakhir. Terus habis itu klik kanan, terus habis itu kita pilih preview, terus habis itu quick launch, terus habis itu nah itu kan nggak ada yang error, hijau semua, jadi berarti ini nggak ada yang error. Terus selanjutnya kita membuat dim kategori. Dim kategori yang pertama nanti kita tuh dari dim karyawan ke dim kategori itu kita kalau buat baru itu Ctrl N. Terus habis itu nanti pertama juga kita seperti tadi connection database terlebih dahulu, ini dua ini. Terus habis itu kita buat DMS kategori itu kita pakai tabel input. Di step name ada MMS kategori, connectionnya conpy minimart, nanti di klik get SQL. Terus habis itu nanti kita pilih ini tabel seperti tadi ya teman-teman. Nanti kita nyari MS kategori gitu. Nanti habis itu tinggal klik OK. Terus habis itu tinggal di OK gitu. Nanti habis itu muncul seperti ini. Terus habis itu kita buat MS produk itu pakai tabel input juga. Di sini step name-nya ditulis MS produk, connectionnya conpy minimart. Nanti di get SQL, nanti milih tabel MS produk juga. Nanti tinggal di OK, terus muncul seperti ini. Terus habis itu kita bikin kategori produk itu menggunakan stream lookup. Step name-nya itu ada kategori produk, lookup step itu di MS kategori, ditulis MS kategori. Ini di sini kita membutuhkan cuma kode kategori sama nama kategori. Terus nanti ditulis seperti ini. Habis itu tinggal klik OK. Habis itu ya kita lanjut, kita buat ke hapus kolom itu kita menggunakan select values di step name-nya itu kita menuliskan hapus kolom. Terus habis itu kita membutuhkan kode produk, kode kategori, nama produk, unit, sama nama kategori. Habis itu nanti tinggal klik OK, ini disamain aja. Terus habis itu selanjutnya ada SK produk itu
pakai sqn. Di step name-nya ada SK produk, name value-nya ada SK produk, dan ini nanti disamain aja yang start add value, increment by sama maximum value. Nanti tinggal klik OK. Terus habis itu diatur fat itu kita pakai select values. Di step name-nya ada atur fat dan kita membutuhkan cuma pakai SK kategori, SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Nanti kan ini masih kosong tuh, jadi kita isi gitu sendiri gitu. Terus habis itu nanti tinggal klik OK. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada dim produk. Bentar. Ada dim produk. Cara menuliskannya itu tinggal di klik, terus habis itu nanti pilih yang kayak pulpen ini, terus habis itu nanti tinggal diisi gitu ya teman-teman. Sama yang terakhir itu kita menggunakan tabel output. Di stepnya itu dinamain dim produk, connectionnya di PAI. Habis itu ini disamain semua. Habis itu udah. Dan kalau yang terakhir itu kita ada harus pencet ini SQL dulu, tapi karena aku udah jadi nanti susah gitu loh. Terus kita preview. Nah itu ini muncul dan gak ada yang merah, itu berarti kita nggak error ya teman-teman. Terus habis itu yang selanjutnya ada dim cabang. Cara buat dim cabangnya itu kita Ctrl N, terus habis itu kita ke view, terus koneksi database-nya terlebih dahulu. Ini dua ini, DWPAI sama PAI Minimart. Terus habis itu di dim cabang itu yang pertama ada tabel cabang, itu pakai tabel input. Ini nanti di step name-nya ada tabel cabang, di koneksinya pakai PAI Minimart. Terus habis itu nanti ngikut seperti awal gitu loh teman-teman, sama aja. Terus yang kedua kita ke kota cabang. Kota cabang itu pakai stream lookup. Di step name-nya ada kota cabang, lookup stepnya ada tabel kota. Terus kita butuh ini kode kota, nama kota, kode provinsi, tipenya string semua. Terus habis itu kita lanjut ke tabel kota lagi. Itu tabel kota tuh pakai tabel input. Di step name-nya itu kita menuliskan tabel kota, koneksinya pakai PAI Minimart. Nanti jangan lupa di get SQL terlebih dahulu. Terus habis itu kita ke provinsi kota, itu pakai stream lookup. Di step name-nya ada provinsi kota cabang, di lookup step-nya itu tabel provinsi. Di sini kita membutuhkan kode provinsi, kode provinsi sama nama provinsi. Habis itu nanti kita klik OK. Terus habis itu kita ke tabel provinsi, itu pakai tabel input. Di step name itu ini tabel provinsi, koneksinya PAI Minimart. Nanti tinggal di get SQL seperti tadi, dan nanti muncul seperti ini. Terus habis itu OK. Setelah itu selanjutnya ada SK cabang. SK cabang itu buatnya pakai sqn itu step name-nya itu SK cabang, name of value-nya SK cabang. Ini disamain aja satu-satu, terus 999. Terus tinggal klik OK. Terus selanjutnya ada atur kolom. Atur kolom itu pakai select values. Di step name-nya itu kita tuliskan atur kolom. Terus ini kita diisi pakai SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, nama cabang. Habis itu tinggal klik OK. Terus lanjut ke yang paling akhir itu dim cabang. Dim cabang itu pakai tabel output. Jadi kalau terakhir itu pakai tabel output.
Nih di sini step namanya itu dim cabang, connectionnya itu tuh kalau yang tadi kan kita pakainya PHI Minimat, tapi kalau yang akhir itu yang tabel itu kita pakainya kon DWPHI. Di target tabel itu ada dim cabang, commit size nya itu ada 1000. Ini udah, terus habis itu nanti di SQL gitu. Terus habis itu nanti kita tinggal di preview buat ngecek error apa enggaknya. Quick launch, udah muncul semua, berarti nggak ada yang error. Udah, sebelum itu kita lanjut Ctrl N buat ke dim waktu. Dim waktu itu maksudnya dimensi waktu. Terus habis itu kayak tadi kita ke view dulu, connection database nya dulu. Dua ini kon DWPHI sama kon PHI Minimat. Terus habis itu yang pertama kita pakai generate rows, itu di step name-nya itu tanggal awal, limitnya ada 10.000, jadi disamain aja seperti ini. Terus di sini kita menuliskan tanggal awal, type-nya date, formatnya YYY terus habis itu di value itu ini diisi seperti ini, di set empty string, diisi n. Terus nanti tinggal klik OK. Udah, terus selanjutnya ada hari selanjutnya. Hari selanjutnya itu pakai add squen step name-nya itu diisi hari selanjutnya, name of value-nya itu diisi hari selanjutnya juga, tapi pakai kecil, huruf kecil. Terus habis itu start value sama increment by-nya itu disamain aja. Terus habis itu kita lanjut ke hitung hari itu pakai kalkulator. Jadi di step name-nya itu pakai hitung hari. Terus habis itu ini kita menuliskan seperti ini, ada tanggal, tahun, quarter integer, quarter counts, kuartal, bulan, hari, disesuaikan aja. Nanti ini diketik manual, tapi yang kalkulasinya itu ada pilihannya seperti itu, jadi nanti tinggal klik OK. Terus habis itu kita lanjut ke generate bulan. Generate bulan itu pakai stream lookup. Di step name-nya itu kita nuliskan generate bulan, lookup step-nya itu nama bulan. Di sini kita di kolom ini itu menuliskan yang pertama itu ada bulan, nomor bulan, yang kedua itu ada nama bulan, tipenya itu string, tipe datanya. Nah, selanjutnya ada nama bulan, itu pakai data grid. Itu di step name-nya itu nama bulan. Di tabel ini kita menuliskan nama bulan, tipenya integer, nama bulan yang pertama itu nomor bulan, tipenya integer, yang kedua nama bulan pakai string. Terus habis itu kita lanjut ke SK waktu. SK waktu itu pakai modified JavaScript value. Itu nanti kita di step name, terus habis itu di input file gini disamain aja. Terus habis itu di tabel ini yang bawah itu kita ngisi SK waktu, integer 16, di like-nya itu 16, presisnya 2, terus ini n, tinggal klik OK. Terus selanjutnya ada atur kolom itu pakai select values. Step name-nya ada atur kolom. Di sini kita di tabel itu menuliskan SK waktu, hari, kuartal, bulan, tanggal. Ini diisi manual gitu, diketik manual. Terus nanti tinggal klik OK. Terus lanjut ke dim waktu. Dim waktu itu pakai tabel output. Kalau yang akhir itu pasti kita pakai tabel output. Tabel output ini di step name-nya dim waktu. Diingat teman-teman kalau akhir tuh pakainya connection-nya tuh DWPHI, tapi kalau yang awal sama sebelum akhir itu kita pakai PHI Minimat. Ini samain aja. Terus habis itu nanti klik OK. Habis itu kita ngecek
ini error atau enggak itu klik kanan, terus habis itu preview, quick launch, terus ini gak ada yang error ya teman-teman, muncul seperti ini ya, dari SK terus hari ini di kuartal, bulan, tanggal, terus habis itu yang terakhir udah ada fake penjualan. Fake penjualan itu dari dim waktu ke fake penjualan juga sama, nanti di Ctrl N, terus habis itu kita ke koneksi database nya dulu, view, terus habis itu database connection, terus connection dua database ini, terus habis itu kita pertama tabel transaksi itu pakai tabel input seperti tadi. Step 6 tabel transaksi, connectionnya pakai PMMart, nanti di get SQL, terus habis itu nanti dipilih tabel, terus habis itu tabel transaksi gitu, terus habis itu nanti muncul ini, terus klik OK. Terus habis itu lanjut ke SK cabang itu pakai stream lookup. Ini stepnya ini diisi seperti ini, dan tabelnya juga diisi kode cabang, SK cabang, tipenya integer, sesuaiin aja sama ini. Terus habis itu lanjut ke dim cabang atasnya, itu pakai tabel input juga seperti ini, nanti di get SQL gitu kayak tadi. Terus habis itu lanjut ke SK produk itu pakai stream lookup ini step namanya SK produk, lookup stepnya dim produk. Ini tabelnya diisi kode produk, SK produk, tipenya integer, nanti tinggal klik OK. Terus habis itu kita ke dim produk itu pakai tabel input, terus ini diisi dim produk ini, terus nanti di get SQL oke gitu. Terus lanjut ke SK karyawan pakai stream lookup juga, nanti diisi kayak gini, sesuaiin aja. Di tabelnya itu kode cabang SK karyawan, tipenya integer. Terus habis itu ke atasnya itu pakai tabel input, jadi di atas itu semua pakai tabel input. Itu nanti step namanya di dim karyawan, koneksinya juga DWPHI, terus habis itu di get SQL select, terus habis itu nanti diklik OK. Terus habis itu ke SK waktu juga sama, pakai stream lookup, step name-nya SK waktu, lookup stepnya dim waktu. Terus habis itu nanti di sini diisi tabelnya itu tanggal transaksi, di sini tanggal, di sini yang bawah itu SK waktu, tipenya integer. Terus habis itu dim waktu itu pakai tabel input, ini diisi dim waktu, terus connectionnya DWPHI, terus nanti di get SQL. Terus habis itu lanjut ke harga berlaku di cabang, itu pakai stream lookup juga, Terus habis itu di step nya harga berlaku di cabang, lookup stepnya tabel harga harian. Terus di tabelnya itu diisi kode cabang, kode produk, tanggal transaksi. Terus di bawahnya itu tabel yang bawahnya itu harga berlaku cabang, tipenya itu integer. Terus lanjut ke tabel harga harian, itu pakai tabel input. Di step name-nya kita mengisi tabel harga harian, koneksinya DWPHI. Terus habis itu nanti di get SQL, terus pilih tabel, samain aja sama yang step name-nya, terus habis itu nanti klik OK. Terus lanjut ke kalkulator itu dinamain kalkulator juga. Terus habis itu di tabelnya kita isi total jual, ini nanti ada pilihannya, yang calculation itu nanti di field A nya harga berlaku cabang, di field B itu jumlah pembelian, ini samain aja seperti ini. Terus habis itu nanti tinggal klik OK. Terus selanjutnya select values,
ini susah. Itu nanti sama selevel juga. Ini juga SK produk, SK karyawan. Kita di tabelnya itu nulis SK produk, kayak ketik manual gitu. SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, tanggal transaksi, jumlah pembelian, total jual. Nanti tinggal di klik OK. Terus yang terakhir itu ada tabel output. Terus habis itu tabel output ini koneksinya di WPHI, ini disamain aja. Terus habis itu oke, di SQL nanti muncul. Terus habis itu oke. Terus habis itu kita tinggal di preview, klik kanan preview, quick launch. Nah, di sini muncul semuanya. Ini berarti nggak error karena nggak ada yang merah. Terus nanti habis ini kan ini udah semua, udah aku jelasin semua ya teman-teman. Itu ada 5, ada dimensi karyawan, dimensi kategori, dimensi cabang, dimensi waktu, sama efek penjualan. Terus kita ngecek ke localhost-nya tadi. Kita klik dulu yang database-nya ini, yang DWIPHI. Terus habis itu kita klik more. Terus habis itu signer. Nah, itu muncul seperti ini. Dan ini nanti tinggal di ini efek penjualan itu di tengah. Terus habis itu dimensi waktu tuh di sini. Terus habis itu dim cabang tuh di sini. Dim produk tuh di sini. Jadi kayak gini, ada 5, ada dim karyawan, dim waktu, dim produk, dim cabang, sama efek penjualan. Jadi kayak gitu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.